Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Muhammad Afsal Faiz Destian. Kali ini aku ditemenin sama salah satu narasumber aku untuk bincang-bincang atau ngobrol-ngobrol soal isu yang akan kami bahas. Isunya tuh apa sih? Jadi hari ini kita tuh mau ngobrol-ngobrol soal bagaimana musik itu dapat berpengaruh untuk mengungkapkan dan meredakan emosi kita. Sebelum kita bahas isu ini, mungkin kita akan perkenalkan narasumber kita kali ini. Sok perkenalkan diri dulu. Halo semuanya, nama aku Karina Regita Pramesti. Dari mana nih? Aku dari Psikologi Unjen. Nah, di samping aku nih udah ada narasumber kita yaitu Muhammad Rifki. Beliau ini adalah salah satu mahasiswa jurusan psikologi dari Universitas Buana Perjuangan. Nah, mungkin kita langsung aja ke pertanyaan pertama nih, Rin. Yang pertama tuh, menurut Karin nih, musik tuh dapat mempengaruhi emosi kita atau enggak sih? Pertama ini tuh menurut Rifki nih, musik tuh dapat gak sih mempengaruhi ataupun mengungkapkan maupun meredakan emosi kita? Kalau menurut aku, emosi itu dapat mempengaruhi emosi kita sih. Kalau aku sih ya bener-bener bisa banget sih, apalagi maksudnya khususnya ke diri aku sendiri ya, bener-bener kayak musik tuh berpengaruh banget buat mood sama ya kayak apalagi kalau misalnya mau bersih-bersih kan kayak pakai musik-musik yang senang gitu Iya, biar semangat bener gitu sih, loh. bener. Oke. Kayaknya ngaruh banget. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2 nih. Apa sih yang membuat musik itu begitu kuat dalam mengungkapkan dan meredakan emosi kita? Apa sih yang membuat musik itu begitu ngaruh atau begitu kuat untuk mengungkapkan maupun meredakan emosi kita? Oke, jadi kalau menurut aku sih, apa yang membuat musik itu dapat kuat dan mengungkapkan, meredakan emosi itu, yang pertama ada dinamika dan tempo. Dari yang pernah aku baca sih, jadi tuh musik ini bisa menghasilkan zat dopamin ke otak kita gitu. Jadi dia kayak bisa meningkatkan kesenangan kayak itu apa ya? Jadi dia kayak bisa mempengaruhi gitu loh. Jadi kayak kita dengerin musiknya apa ya pasti mood kita juga ngikutin gitu. Oke, lanjut kita ke pertanyaan nomor 3 ya. Apa aja sih jenis musik dan ataupun genre musik yang cenderung mempengaruhi emosi tertentu dalam diri kita ini? Pertanyaan nomor 3 yaitu apa sih jenis musik atau genre musik apa aja yang cenderung mempengaruhi emosi tertentu? Kalau menurut aku sih, genre musik yang dapat mempengaruhi emosi kita ini ada dua. Yang pertama tuh ada musik klasik, yang kedua ada musik pop. Kenapa musik klasik? Kalau musik klasik menurut aku sih karena musik klasik itu dapat menenangkan diri kita. Kalau musik pop karena musik pop itu hal yang universal gitu. Oke, emang kalau musik klasik emang bikin kita tuh ngerasa bawahnya ngerasa tenang ya. Kalau Ya. musik pop mungkin lebih ke kita lebih semangat ataupun lebih ke senang gitu ya. Ya betul. Oke. Nah, kayak yang tadi aku bilang ya, kayaknya tergantung musik yang kita dengerin gak sih? Kayak misalnya kita kan lagi sedih, pasti bawaannya kan pengen dengerin musiknya kayak sedih galau-galau gitu. Jadi gitu biar ya. kayak ke bawah Oh, iya. suasananya gitu. Kalau misalnya lagi seneng kan ya mungkin bisa gitu ya dengerin lagu yang sedih. Cuman kan kayak kurang semangat aja gitu. malah jadi kayak kalau misalnya kayak lagi seneng kita ngedengerin lagu sedih malah merubah mood kita Nah nggak sih? iya, jadi kayak kalau misalnya kita lagi seneng ya lebih senengnya juga mendengarin musik yang semangat juga gitu. Oke. Kita lanjut nih ke pertanyaan yang keempat. Bagaimana sih musik itu dapat meredakan stres dan juga kecemasan pada diri kita? Kita lanjut nih ke pertanyaan nomor 4. Gimana sih musik dapat meredakan stres ataupun kecemasan dalam diri kita? Kalau menurut aku sendiri itu ada 5. Yang pertama ada merelaksasi dan pengalihan perhatian. Yang kedua ada meningkatkan suasana kita sendiri. Yang ketiga yaitu mengurangi hormon stres. Yang udah tadi aku sebutin itu, kalau misalnya musik yang menyenangkan itu, otak kita tuh dapat merespon saraf agar lebih tenang. Jadi membuat kita jadi mengurangi rasa stres itu. Oke. Kalau misalnya cara dari musiknya ini pengaruhnya gimana sih, aku kurang tahu, soalnya kan aku juga belum belajar sampai sejauh itu ya. Cuman aku pernah dengar dari dosen aku waktu itu pernah cerita, jadi itu dia cerita ada metode namanya pakai musik gitu metode. Jadi terapi si musik pasiennya itu. di terapi musik, jadi disuruh ngedengerin musik. Nah yang pernah aku denger sih, jadi untuk kecemasan ini pakainya tuh musik rock. Mungkin emang rada-rada Emang ada yang glowing pasien gitu ya, maksudnya kayak emang gitu yang gitu. kecemasan malah dikasih musik rock, tapi emang yang aku denger sih kayak gitu. Terus kalau misalnya untuk stres biasanya tuh pakai musiknya tuh musik-musik yang klasik yang tenang, jadi bisa menangkan stres gitu. Kita lanjut aja ke pertanyaan nomor 5. Gimana sih teknologi dalam mendengarkan musik? Misalnya kita nih ngedengerin musik pakai headphone. Nah, itu tuh dapat ngaruhi nggak sih dari pengalaman emosional kita?
Kita lanjut ke pertanyaan nomor 5 nih. Gimana sih teknologi dalam mendengar musik nih? Contohnya kalau misalnya kita dengerin musik pakai headphone. Nah, itu ada pengaruh nggak sih dalam pengalaman emosional kita? Menurut aku dengan adanya teknologi headphone tersebut, seseorang tuh dapat seseorang tuh dapat mengungkapkan ataupun meredakan emosi tersebut karena menggunakan headphone itu lebih membuat kita lebih fokus dalam mendengarkan musik tersebut dan juga Oh ini ya, jadi kayak kita kalau misalnya ngedengerin musik di headphone tuh kayak nggak peduli sama sekitar kita, ya kita betul fokus itu. sama musik Ya, kita aja gitu ya. betul. Oke. Itu menurut pengalaman pribadi aku aja ya. Kayaknya emang mempengaruhi deh. Kayaknya kalau misalnya kita lagi pakai suara yang kayak misalnya pakai speaker gitu kan. Karena tuh kalau lagi pakai speaker tuh kayak justru kebanyakan musik-musik yang di setel di speaker itu kan justru yang semangat gitu kan. Gitu Kalau ya. misalnya kita pakai headphone kan lebih ke musik sedih. Jadi kayak kita ke bawah suasananya tuh kayak yang pakai headphone kayak soalnya kan lebih dirasainnya tuh sendiri gitu. Iya Kalau sih, misalnya benar. pakai yang banyak orang kan nggak semua orang waktu itu moodnya lagi sedih atau Iya, lagi benar. gimana kan, jadi kebanyakan yang diputar sih lagu-lagu senang, kayaknya pengaruh banget sih. Kita lanjut nih ke pertanyaan nomor 6. Apa sih pentingnya kesesuaian antara jenis musik dan juga suasana hati kita dalam mengungkapkan ataupun meredakan emosi? Apa sih pentingnya kesesuaian antara jenis ataupun genre musik pada suasana hati seseorang, maksud aku, dalam pengalaman ataupun dalam mengungkapkan dan peredaan emosi kita? Nah, hal itu tuh penting nih karena kesesuaian antara jenis musik dengan suasana hati seseorang itu dapat mengungkapkan emosi yang kita rasakan. Contohnya kalau misalnya kita sedang sedih, kita cenderung lebih suka Lagu dengan galau. musik yang galau-galau. Oh iya, benar. Kayaknya bener-bener harus sesuai banget deh. Soalnya kan kalau misalnya kita lagi sedih, dengerin lagu yang agak bersemangat atau ngedengerin kita lagi kayak tadi tuh kalau lagi sedih dengerin tetangga gitu ya, denger musik yang seneng kan jadi bawaannya tuh bukan jadi sedih lagi, tuh malah Jadi kesel kesel, gitu, bener, bukan malah bener. ke bawah senang kan. Benar. Jadi kayak malah kesel banget. Ya itu aja sih kayaknya. Berarti emang Harus banget sesuai. gitu ya. Oke. Oke, emang dasarnya kita ini harus sesuai banget ya antara musik dan juga mood yang lagi kita alami gitu. Misalnya kayak kan nggak mungkin juga kalau misalnya kita lagi seneng-seneng nih, lagi dapat gaji atau lagi dapat nilai UAS 100, kita ngedengerin lagu galau-galau, itu nggak mungkin juga, nggak make sense ya. Betul. Lanjut nih, ini udah pertanyaan terakhir nih. Apa sih atau ada nggak sih gitu, penelitian atau apakah terdapat penelitian ataupun penelitian ilmiah yang mendukung hubungan antara musik dan serta pengungkapan emosi serta pengurangan emosi ini? Ada nggak sih? Pertanyaan terakhir tuh, apakah terdapat penelitian ataupun penelitian ilmiah yang mendukung hubungan antara musik ini serta pengungkapan dan juga pengurangan emosi kita? Kayaknya di internet juga udah banyak ya penelitian tentang musik ini. Cuman kebetulan banget nih aku waktu semester 1 tugas akhir semester 1 itu jadi tuh aku pernah bikin kuesioner gitu tentang pengaruh musik terhadap mood mahasiswa UBP. Jadi waktu itu ada sekitar 50 orang yang ngisi kuesioner aku dan mereka tuh 90% ngisi kayak emang musik tuh sengaruh itu sama mood mereka. Kayak waktu itu mereka kayak misalnya mau ngelakuin kegiatan aktivitas apapun ya harus pakai musik gitu, jadi biar lebih semangat. Kayak misalnya mau nyapu, mau beres di rumah, kayak pakai headphone terus nyetel lagunya yang semangat gitu, jadi biar mereka lebih semangat. Maksud berpengaruh itu ya? Iya, terus juga aku juga beberapa pertanyaan yang waktu itu kalau misalnya ngedengerin lagu yang semangat gimana jadinya, ya ke bawah semangat, terus ngedengerin lagu yang sedih ya ke bawah sedih juga gitu. Oke. Berarti Kayaknya emang sebagian besar orang tuh ya yang nganggep musik ini sangat berpengaruh kayak ke mood sih. hampir semua orang kayaknya. Aduh, kayaknya aku gak salah manggil orang karena udah pernah bikin kuesioner juga. Nah, kebetulan ada nih penelitian tentang hal tersebut. Di penelitian ini oleh Gabrielson dan Leatherstorm tahun 2010 yang menunjukkan bahwa musik dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengungkapkan emosi yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Berarti emang ada juga ya penelitian tentang itu ya. Oke. Ya,
Mungkin dari pertanyaan ini udah cukupnya segini aja. Aku mau ucapin terima kasih banyak buat Rifki yang udah datang, udah jauh-jauh nih dari rumahnya ke sini Ya, buat sama-sama. bincang-bincang ataupun ngobrol-ngobrol soal isu kita tadi. Makasih banyak nih buat Karin yang udah nyempetin jauh-jauh dari Unjani, dari Bandung ke Karawang buat diminta wawancara. Mungkin sampai sini saja obrolan kita. Kami mohon maaf jika ada perilaku ataupun kata-kata kami yang kurang sopan ataupun kesalahan dalam selama wawancara yang terjadi. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Udah semuanya.